Selamat mengikuti Sarasehan ibu-ibu di Merauke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk kepada sesi yang ketiga adalah dari dalam hati hamba, keluar sikap hamba. Ketika hati kita adalah hati hamba, yang keluar adalah sikap hidup hamba. Diambil dari ayat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, ayat yang sangat luar biasa. Rasul Paulus mengajarkan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengenal dan mengerti dan memahami dan mengambil pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar dari bagian ini. Yang pertama, arti hamba. Hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos, yang berarti hamba atau budak. Dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, Yesus memberi sikap dan bertindak sebagai hamba atau doulos. Yesus memberi teladan kepada ibu-ibu semuanya, kepada kita semuanya untuk bersikap dan bertindak sebagai hamba atau budak, sehingga sikap kita dapat memberkati orang lain dan mempengaruhi orang lain untuk menjadi baik dan luar biasa. Itulah arti hamba. Yang kedua, apa sifat-sifat hamba? Dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 kita akan belajar. Seorang hamba berusaha untuk berkenan, untuk cocok dengan tuannya. Ada berkat yang luar biasa bila umatnya selalu mengupayakan diri berkenan kepada Tuhan. Ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa yang akan kita terima ketika kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Ibu-ibu menjadi seorang hamba-hamba Tuhan ketika kita berkenan kepada Allah. Ada beberapa sikap hati seorang hamba. Yang pertama, tidak menuntut haknya. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, taat. Yang keempat, tidak takut menderita. Yang kelima, tidak egois. Yang keenam, tidak malu. Yang ketujuh, seorang hamba tidak malas. Yang kedelapan, selalu siap. Selalu siap. Dan yang kesembilan, dapat dipercaya. Kita ingin hidup kita menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Allah, sehingga pelayanan kita sebagai wanita yang menempatkan diri kita sebagai seorang hamba dapat memberkati banyak orang dan kita diperkenan oleh Allah dan kita diberkati oleh Allah.
Yang pertama, tidak menuntut haknya. Sikap hati dari seorang hamba. Hati hamba adalah hati yang tidak menuntut. Saudara, akan terjadi perselisihan, akan terjadi konflik ketika kita menuntut. Menuntut untuk dihargai, menuntut untuk dihormati, menuntut untuk dikasihi, menuntut hak kita. Tetapi seorang hamba adalah seorang yang melepaskan haknya. Seorang hamba adalah tidak menuntut haknya. Kita baca kembali dari Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memberi contoh kerelaan melepaskan haknya. Yesus adalah contoh untuk kita semua. Yesus adalah teladan untuk kita semua. Yesus memberikan contoh kerelaan melepaskan haknya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Keberhasilan seorang pelayan Tuhan ketika melayani tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut diri sendiri untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Mari kita belajar bersama. Sulit memang untuk kita melepaskan hak kita. Kita punya hak masing-masing. Hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk dikasihi, hak untuk diberi. Tetapi belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan di Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya, berkenosis, melepaskan haknya. Ketika kita menjadi wanita-wanita yang selalu menuntut hak kita di rumah tangga, menuntut hak kita di gereja, menuntut hak kita di pekerjaan. Disitulah kita menjadi wanita-wanita yang rawan konflik. Tapi pada saat ini kita belajar bersama seorang hamba, sikap hati hamba, hati daulos, hati seorang hamba, hati seorang budak adalah tidak menuntut haknya, melepaskan haknya. Yang kedua, tidak sombong. Kita mau belajar dari pribadi Yesus. Dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Wow, luar biasa. Yesus memberikan teladan kepada kita. Hidupnya menjadi contoh untuk kita semua. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8a katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Yesus sebagai daulos memberi contoh kepada umatnya, sifat yang terpuji adalah rendah hati dan
tidak sombong. Alkitab katakan di ayat ini, ia telah merendahkan dirinya. Kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19. Perhatikan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Firman Tuhan katakan dari ayat ini, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang bersegera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta dan menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kesombongan merupakan kekejian bagi Allah. Allah benci, Allah tidak berkenan kepada kesombongan. Mari belajarlah menjadi wanita-wanita yang menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Yaitu kita tidak menuntut hak kita, kita melepaskan hak kita. Dan yang kedua, tidak sombong. Firman Tuhan katakan dari ayat ini, kesombongan merupakan kekejian bagi hati Allah. Hamba yang rendah hati akan dapat berkenan dan bekerja secara harmonis dengan Allah sebagai tuannya. Pelayan Tuhan yang memberi kemuliaan pada Tuhan dan tidak sombong. Pelayan Tuhan yang bekerja dengan rendah hati dan semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau belajar bersama, apa saja yang kita lakukan bukan untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Apa saja yang kita lakukan bukan untuk kepujian diri kita sendiri. Apa saja yang kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan adalah untuk kepentingan Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita sebagai hamba tidak bisa sombong, tidak berkenan ketika kita memegahkan diri. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ketika kita belajar di dalam kerendahan hati, tetap melakukan apa saja rendah hati. Firman Allah katakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Yang ketiga, sikap hati hamba adalah taat. Taat. Hamba itu taat. Seorang yang daulos adalah seorang yang tidak menuntut haknya, melepaskan haknya, tidak sombong, taat. Ketaatan membuahkan berkat yang luar biasa bagi kita ketika kita menjadi wanita-wanita yang taat. Kita akan lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Kembali kepada ayat mas kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Luar biasa. Yesus memberikan contoh taat. Sampai kapan ketaatan itu kita kerjakan? Sampai kapan Alkitab katakan taat sampai mati? Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di atas salib Yesus menunjukkan hamba yang taat. Mari wanita-wanita yang ada di tempat ini kita mau belajar taat. Yesus sebagai Daulos memberikan contoh tentang ketaatan. Ketaatannya bukan sesaat, tetapi ketaatan yang ia tampilkan, yang ia tunjukkan, yang ia lakukan sampai mati. Perjalanan hidup pelayanannya sebagai Daulosnya Allah dilakukan dengan taat, tidak memberontak ataupun menawar-nawar. Seringkali kita gagal di dalam ketaatan, kita memberontak. Kita marah, kita melawan, kita bersungut-sungut, bahkan kita tawar-menawar. Kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Alkitab katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Penderitaan yang sangat-sangat luar biasa di atas kayu salib. Tetapi Yesus tetap menunjukkan ketaatan. Ini menjadi teladan untuk kita bersama. Sebagai anak Allah tetap ada dalam kondisi taat meskipun harus banyak mengalami penderitaan. Umatnya wanita perlu bertindak dan bersikap sebagai hamba atau daulos, harus dapat membawa diri taat dalam segala situasi dan kondisi. Seringkali kita mau ya ibu-ibu taat kalau enak, kalau menyenangkan, kalau enak, kalau menyenangkan kita seringkali mau taat. Tetapi di saat kita diperhadapkan penderitaan, di saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, kecenderungan kita melawan, kita berontak. Tapi kita mau belajar, kita adalah hamba. Sikap hati hamba adalah taat. Dan yang keempat, tidak takut menderita. Tidak takut menderita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 kita baca lagi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Hamba adalah tidak takut menderita. Yesus sebagai hamba taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ia menunjukkan sikap dari hamba yang mempunyai kerelaan menderita. Menderita di kayu salib. Mati di kayu salib. Teraniaya, tersiksa di kayu salib. Untuk menebus semua dosa, kesalahan, kelemahan kita. Sehingga melalui penyalipannya kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan, dan kita
dapat mengalami berkat-berkat Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama, membawa kemajuan suatu pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi untuk kita membawa gereja kita menuju gereja yang maju, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, gereja yang sempurna. Ada banyak hambatan dan rintangan. Dibutuhkan wanita-wanita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak takut aniaya, yang tidak takut menderita, yang rela menderita. Rela menderita demi kemajuan pekerjaan Tuhan, ini yang sangat luar biasa. Kita akan belajar dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak. Kita harus mengalami banyak sengsara. Kita mau belajar melalui firman Allah bahwa untuk kita melayani Tuhan sebagai seorang hamba, kita tidak boleh takut menderita. Kita harus menjadi orang-orang yang rela menderita. Rela menderita demi kemajuan gereja. Rela menderita demi memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Wanita-wanita yang tidak menuntut haknya, yang tidak sombong, yang taat, yang tidak takut menderita, yang rela sengsara untuk melayani Tuhan, hidupnya memberikan dampak, dapat memberkati banyak orang. Hidupnya dapat memberikan pengaruh kepada banyak orang untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Yang kelima, sikap hati hamba. Yang kelima, tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Seringkali ada perselisihan yang tajam, ada sengketa, ada pertengkaran. Karena di dalamnya ada kepentingan pribadi. Ketika kita ada di dalam komunitas untuk melayani dan ada kepentingan pribadi, itu merupakan pemicu untuk terjadi pertengkaran, perselisihan, sengketa, dan konflik. Hamba adalah tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kita akan belajar dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu
bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa dari ayat ini. Yesus menjelaskan secara tegas yang terbesar dan yang terkemuka adalah yang menempatkan dirinya sebagai hamba. Yang terbesar, yang terkemuka adalah orang-orang yang bisa menempatkan dirinya sebagai hamba. Yang bertugas sebagai pelayan untuk semua orang. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Daulos bersifat tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada kepentingan pribadi. Dan berikutnya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan dan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Hidup untuk melayani orang lain dan tidak ingin dilayani. Luar biasa ketika kita menempatkan diri kita menjadi seorang hamba. Dan kita lebih mementingkan kepentingan orang lain. Hidup kita akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dari bagian ini kita mau belajar bersama-sama. Dan yang keenam, hamba itu tidak malu. Kita akan baca dari 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Kita mau menjadi wanita-wanita yang mengupayakan, yang mengusahakan untuk hidup kita layak, berkenan di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita menjadi seorang hamba-hamba, budak, daulos yang tidak malu. Yang berterus terang untuk memberitakan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan berita tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sehingga firman Allah katakan, usahakanlah supaya engkau di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dari bagian yang keenam, sikap hati hamba adalah tidak malu. Di mana saja kita tidak malu, tidak takut untuk berbicara tentang Yesus, tidak malu, tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Yang ketujuh apa? Adalah tidak malas. Seorang hamba adalah tidak malas.
Kita akan baca dalam Yeremia pasal 48 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 48 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Wow, ayat ini keras sekali. Keras. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Kelalaian dalam melayani Tuhan mendatangkan kutuk dan hukuman. Hamba yang malas dan lalai tidak berkenan di hati tuannya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita malas dalam melayani Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang giat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang bersemangat di dalam melayani Tuhan. Kita akan baca dalam 2 Tawarit pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Jangan lengah. Kalau tadi dalam kitab Yeremia katakan jangan lalai. Di 2 Tawarit 29 ayat 11 katakan, anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Untuk melayani Dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Dan membakar korban baginya. Gereja tidak akan berjalan kepada kemajuan ketika wanita-wanita yang sebagai hamba-hamba Allah, yang sebagai daulos, menjadi wanita yang malas berdoa, malas puasa, malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan. Kemalasan menghambat gereja untuk bertumbuh. Karena itu di bagian yang ke-7, sikap hati hamba adalah tidak malas. Berikutnya, selalu siap. Siap. Apa saja yang Allah tugaskan, apa saja yang Tuhan berbicara kepada kita untuk kita lakukan. Kita menjadi orang-orang yang selalu siap. Siap maju, siap mengerjakan. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Demikian. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Hamba selalu siap. Siap sedia untuk melayani Tuhan. Siap sedia menyuarakan firman Allah. Siap sedia memberitakan firman Allah baik atau tidak baik waktunya. Di ayat yang ke-38 katakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Kita mau belajar bersama menjadi seorang hamba yang selalu siap. Sebagai seorang daulos, hamba harus selalu siap mengerjakan tugas apa saja yang merupakan perintah dari tuannya. Yesus menjelaskan bahwa hamba-hamba yang tetap berjaga atau selalu siap melayani ketika tuannya datang akan mendapat kebahagiaan.
Selalu siap melayani pada waktu tengah malam ataupun dini hari. Menjadi daulos yang selalu siap di mana saja dan kapan saja. Menjadi daulos yang selalu siap dalam segala kondisi yang meliputi kondisi baik ataupun kondisi tidak baik. Pelayanan bukan sekedar mengisi waktu luang. Pelayanan bukan sekedar mengisi waktu kosong. Tetapi mengerjakan pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan rohani di atas segala-galanya. Tidak menolak atau mengalihkan ke orang lain. Memiliki semangat yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor, tapi kita mau terus menyala-nyala, bersemangat, selalu siap melayani Tuhan. Yang terakhir, yang ke-8, ya. Maaf saudara, yang ke-9, tadi yang ke-6 yang ke-7 tidak malas, yang ke-8 selalu siap, yang ke-9 dapat dipercaya. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Demikian 2 Korintus 7 ayat yang ke-16. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Firman Tuhan katakan, aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Luar biasa. Sikap hati seorang hamba adalah dapat dipercaya. Bukan menjadi orang yang bocor mulut. Wah, bahaya ketika kita menjadi wanita-wanita yang bocor mulut. Tetapi kita mau menjadi wanita-wanita yang menempatkan diri kita sebagai daulos, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat dipercaya. Alkitab katakan, aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Luar biasa. Sikap hati hamba ada 9. Yang pertama, tidak menuntut haknya. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, taat. Yang keempat, tidak takut menderita. Yang kelima, tidak egois. Yang keenam, tidak malu. Yang ketujuh, tidak malas. Selalu semangat. Yang ke-8, selalu siap. Dan yang ke-9 dapat dipercaya dalam segala hal. Dari dalam hati hamba keluar sikap kehambaan, yaitu melakukan kehendak tuannya. Wanita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan harus siap melakukan kehendak tuannya. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi
sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Wanita yang bersikap hati sebagai hamba-hamba Tuhan adalah hidupnya melakukan kehendak Allah. Seperti dalam Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Tugas dan kewajiban seorang daulos adalah mentaati kehendak tuannya. Seorang pelayan harus melepaskan hak-hak pribadinya untuk melayani tuannya. Melakukan kehendak tuannya merupakan komitmen dari seorang daulos. Taat pada kehendak Allah dan mempersembahkan hidupnya untuk bekerja dalam programnya Allah. Arti hidup dari seorang pelayan bertitik tolak pada kehendak tuannya. Melakukan kehendak tuannya, melakukan kehendak Allah. Seorang hamba harus dapat menyangkal dirinya setiap hari. Dan yang kedua, bekerja untuk kemuliaan tuannya. Wanita-wanita bekerja untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kemuliaan dirinya. Bukan untuk kehormatan dirinya, bukan untuk mencari puji-pujian bagi dirinya. Tetapi firman Allah katakan untuk kemuliaan tuannya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dari bagian ini contoh dari Yesus sebagai daulos bekerja untuk kemuliaan Allah Bapanya. Yesus mempermuliakan Allah Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepadanya. Mengerjakan tugas-tugas pelayanan bukan untuk kemasyuran nama pribadi, tetapi mencari pujian. Bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan melihat selanjutnya ibu-ibu, apa keistimewaan hamba Allah. Wah, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai daulos-daulosnya Tuhan, ada keistimewaannya. Dari bagian ini kita melihat keistimewaannya, dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Yang kedua, dihormati oleh Allah Bapa. Dan yang ketiga, ditempatkan di tahta Allah dan tahta anak domba. Wow, sangat luar biasa. Mari di acara sarasehan wanita di Merauke ini kita mau berkomitmen, Tuhan, aku mau menjadi hamba-hambamu. Aku mau taat melayani engkau. Aku mau bekerja dan yang keluar dari sikap hatiku, aku melakukan kehendak Bapakku dan aku bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Berkatnya dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Kita buka dalam Yesaya pasal 65 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorak karena gembira hatinya.
tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Dan kamu, maaf saudara, kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 65 ayat 13. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Luar biasa. Sebagai hamba Allah akan selalu dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Di segala tempat dan di segala waktu Allah akan mencukupkan dan memuaskan. Hamba-hambanya akan mendapat makanan. Hamba-hambanya akan mendapat minuman. Hamba-hambanya akan bersukacita, hamba-hambanya akan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Itulah keistimewaan ketika kita menjadi hamba-hamba Allah. Itulah keistimewaan ketika kita memiliki hati hamba. Yang kedua, dihormati oleh Allah Bapa. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Janji yang kekal bagi orang-orang yang melayani Tuhan adalah dihormati oleh Bapa. Arti dihormati oleh Bapa akan diberkati dan diberi hadiah, diberi keberuntungan dan dihargai oleh Allah Bapa. Luar biasa. Yang terakhir, keistimewaan hamba-hamba Tuhan adalah ditempatkan di tahta Allah dan tahta anak domba. Kita baca Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tidak lagi alami penderitaan, kesusahan. Tetapi firman Tuhan katakan janji di Wahyu 22 ayat yang ke-3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka pun tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Betapa luar biasa keistimewaan kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Mari di akhir sesi kita, ibu-ibu kita yang ada, terus menempatkan diri kita, mengupayakan hidup kita untuk tetap menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita akan baca ayat terakhir. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kolose
pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita mau memperbaharui hati kita, hidup kita. Dan kita mau memperbaharui komitmen kita. Tuhan, aku mau tetap menjadi hamba-hambamu yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan nanti salah satu dari panitia Sarasehan ini akan memimpin doa, memimpin penyembahan untuk kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.